Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas peran ibu dalam proses pengasuhan anak bersama dengan Ustazah Sita. Terima kasih masih bersama kami. Tadi begitu menarik bagaimana pembahasan kita sempat mengulik sejarah terkait dengan peran perempuan, yakni Siti Hajar yang luar biasa, begitu bersama dengan Nabi Ibrahim mengasuh anak begitu. Namun ada hal-hal yang bisa kita ulik banyak dan kaitkan dengan relevansi kita bagi perempuan masa kini begitu. Ustazah, tadi sempat berdiskusi di balik segmen ini terkait dengan perempuan masa kini banyak yang mengeluh dengan kehidupan rumah tangga. Mengeluh dengan beban tugas domestik yang begitu banyak diberatkan kepada perempuan saja. Apa yang salah di sini? Apakah pemahaman kita sebagai perempuan, apalagi ibu, yang belum memadai, atau komunikasi dengan seorang suami, peran suami yang belum sepenuhnya hadir? Seperti apa itu? Dua-duanya sebenarnya, karena dalam konsep pengasuhan dalam Islam itu sebenarnya seharusnya dua-duanya punya peran. Iya. Kita tahu di Al-Quran itu banyak ayat-ayat dialog antara anak dan ayah, anak dan ayah. Ada beberapa, lebih sedikit dialog ibu anak. Iya. Hanya sekitar 2 atau 3 lokasi begitu. Dan selebihnya ada sekitar 14 lokasi tersebar di banyak surat. Itu adalah dialog anak dan bapaknya. Jadi mestinya dua-duanya hadir. Walaupun ya karena kita sudah dalam zaman seperti ini, mungkin ayah jauh, mungkin LDR, mungkin ibu juga karir. Jadi hal-hal yang seperti itu mestinya ada solusi. Yeah. Bukan berarti harus meninggalkan anak sepenuhnya. Karena kita tahu anak itu punya kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, ini unsur yang sering ditinggalkan ya. Tugas orang tua itu ada 4 dalam konsep keluarga sakinah itu. Tugas dan fungsi bapak dan ibu itu ada 4. Tugas perawatan pertama, kedua tugas pendidikan, kedua itu fungsi pengasuhan, dan yang terakhir yang keempat itu fungsi perlindungan. Nah, ini semua bisa dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani, Mbak Pia. Baik. Sementara kita lebih banyak selama ini melakukan fungsi-fungsi itu dalam sudut pandang jasmani. Misal kesehatan, misal perlindungan. Perlindungan kita maknai selalu jasmani. Melindungi anak itu ya mencarikan tempat yang aman, begitu. Melindungi anak itu ya di pagar, gitu. Melindungi anak itu ya diantar jemput dan sebagainya. Selalu fisikal. Melindungi anak supaya nggak kena penyakit ya diimunisasi, kan seperti itu. Iya. Tetapi tidak pernah berpikir para orang tua itu bagaimana melindungi rohaninya. Ini yang semakin, karena kita tahu kan setiap bayi terlahir itu dalam keadaan fitrah, suci, dekat dengan Tuhannya. Tetapi kemudian peran-peran orang tua yang seperti ini yang menjadikan mereka, anak-anak kita ini lebih banyak fokus kepada kebutuhan jasmaninya. Padahal andai dua-duanya itu berjalan dengan baik, insya Allah pendidikan semua kebutuhan itu akan terpenuhi dengan baik. Apabila berkaca dengan peran Ustazah Sita dalam perannya sebagai ibu begitu, tentunya sebagai wanita karir juga karena bertugas sebagai penyuluh agama begitu. Bagaimana membagi waktu, membagi porsi untuk kita fokus terhadap pekerjaan, sementara di sisi lain kita juga hadir untuk anak-anak. Apa yang dilakukan? Iya. Teknis berarti ya. Jadi sebagai ibu karir, karena sekarang juga banyak perempuan karir, pesan kami sebenarnya, mari kita kembali ke fitrah. Boleh sebenarnya, Islam tidak melarang kita berkarir, tetapi yang dilarang itu kita mengabaikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa amanah anak. Boleh kita menyekolahkan anak, boleh mungkin sampai full day gitu ya, tetapi seperti yang saya lakukan, anak saya di penitipan, kemudian di full day setelah SD, setelah SMP mereka di pondok, tetapi saya tidak melepaskan kurikulum pendidikan yang saya punya untuk mereka. Begitu, tetap dalam kontrol orang tua, karena pada dasarnya kitalah yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Tidak bisa melimpahkan kepada orang lain? Tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada guru. Tidak bisa, walaupun itu di pesantren sekalipun. Tetap harus kita kontrol perkembangannya. Kita kontrol sendiri, kita punya kurikulum sendiri sebagai orang tua. Kita ingin anak kita seperti apa. Baik.
Oke. Terkait dengan kontrol anak apabila mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar dibanding dengan kita, apakah teknisnya ketika anak-anak itu di usia tumbuh kembang ataupun di usia emas kita hadir, setelah itu ketika mereka sudah waktunya untuk berkreasi di luar sana, bagaimana pemantauan kita yang bisa kita lakukan untuk mengontrol mereka, Ustazah? Iya, untuk anak-anak yang sudah usia sudah menjelang besar, memang kita harus berikan sedikit kebebasan kan, untuk mereka berkarya, mereka mempunyai komunitas begitu ya. Iya. Tetap seperti itu. Tetapi kita berkaca lagi ke keluarga Ibrahim tadi. Para orang tua yang tersambung dengan anaknya secara batin, anak tidak akan mungkin tega menghindari atau mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan antara anak dan ibu. Jadi orang tua yang punya hubungan batin yang dekat dengan anak, insya Allah tidak akan mengkhawatirkan anaknya akan terjadi apa-apa. Dan anak pun juga tidak akan mudah terkontaminasi oleh lingkungannya. Karena perlindungannya tadi sudah oke, pendidikannya sudah oke. Perlindungan lagi Mbak Fia. Kita menganggapnya perlindungan itu hanya seperti itu. Padahal dari Nabi Ibrahim dulu ada hadis itu. Bagaimana memperlindungkan Ishak dan Ismail. Bagaimana Nabi memperlindungkan Hasan dan Husain. Sudah ada itu tuntunan dari agama. Tetapi kebanyakan kita menganggap perlindungan itu hanya fisik. Pun juga pendidikan. Menganggap pendidikan itu yang penting ya pendidikan intelektualnya begitu. Padahal perlu juga rohani mereka kita didik. Ada hal menarik tadi terhubung secara batin dengan anak-anak. Betul. Gitu. Terhubung secara batin ini bagaimana yang bisa dilakukan? Apakah mendoakan mereka ketika memang jarak yang Betul. memisahkan? Betul. Ataupun apa yang perlu dipupuk sedari awal, Ustazah? Yeah. Sebenarnya ada itu cerita Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu terpisah dengan ayahnya, dibuang oleh saudaranya, kemudian dipisahkan. Tetapi saat Nabi Yusuf itu sudah diangkat di keluarga, diadopsi untuk menjadi anak dalam sebuah keluarga, kemudian akan melakukan hal yang tidak baik, itu kemudian muncul dalam benaknya imajinasi tentang ayahnya. Laula an ro'a burhana robbahu, begitu bahasa Al-Qur'annya. Itu ditafsirkan bermacam-macam Mbak Pia. Di antaranya adalah ketika anak melakukan keburukan, kalau dia punya kedekatan emosional spiritual dengan orang tua, dia akan ingat orang tuanya. Bisa jadi itulah yang menghindarkan anak untuk berbuat tidak baik. Tapi itu tentunya tidak lepas dari teladan yang diberikan oleh Betul. orang tua. Begitu. Kedekatan kita juga penting. Kalau kita tidak dekat, masa kita mau diangan-angan sama anak? Iya. Banyak juga orang tua yang menyuruh anaknya sholat, menyuruh anaknya mengaji, belajar, Betul. bahkan, tapi mereka sendiri tidak melakukan hal yang demikian. Betul. Begitu, hanya bisa memberikan celotehan, omelan aja. Betul. Tetapi di sisi lain, teladan ini yang jauh lebih penting begitu ya Ustazah. Luar Ada biasa. istilah, Betul. memang anak-anak durhaka ini cukup sering kita dengar. Namun di zaman masa kini, banyak juga istilah orang tua durhaka. Betul. Apakah Ustazah sepakat terkait hal ini? Sepakat. Jadi kayak seperti kami dalam melaksanakan tugas juga banyak menemukan ya anak-anak yang seperti itu. Dalam sesi konsultasi banyak sekali orang tua mengeluhkan anak saya durhaka, anak saya durhaka. Iya. Tapi saya tidak tega untuk mengatakan anak durhaka itu. Biasanya kita cek dulu keluarganya. Bagaimana keluarganya memperlakukan, bagaimana dia mengasuh. Baik. Karena pasti anak ada ketidakberesan dengan anak, pasti juga ada ketidakberesan dengan orang tua. Kita sudah temukan itu banyak. Bahkan di zaman Nabi juga ada itu contohnya. Ada anak yang durhaka dan kemudian Khalifah Umar sepertinya berkata, sesungguhnya engkau telah mendurhakai anakmu lebih dulu dengan cara tidak mempunyai pendidikan yang baik. Baik. Ketika sudah dalam kondisi seperti itu, apa yang perlu dilakukan oleh seorang anak? Siapa lagi kalau misalkan orang tua mereka tidak bisa menjadi teladan yang baik, apa yang perlu dilakukan, Ustazah? Sebagai anak ya, sebagai anak. Kalau sebagai anak ya, kalau sadar diri bahwa dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, yang pertama ya mestinya dia keluar dari lingkungan yang tidak baik ya. Jika dia terpaksa harus berada dalam kondisi keluarga yang tidak ideal gitu ya, dia bisa mencontoh keluarga lain yang ideal.
Andai dia bisa belajar mandiri loh ya Mbak Bia. Itu yang kita tidak tahu, apakah anak punya karsa, punya keinginan sendiri untuk memperbaiki diri, itu yang kita nggak tahu. Andai mereka punya, mereka tinggal pergi saja mencari figur-figur keluarga yang baik dan bisa dijadikan orang tua sebagai teladan mereka. Baik. Seorang orang tua begitu bisa menentukan anaknya akan menjadi seperti apa, tapi seorang anak tidak bisa memilih orang tua mereka begitu. Betul. Ya. Ini banyak sekali yang ingin kami diskusikan Ustazah terkait dengan bagaimana peran ibu, orang tua apalagi dalam pengasuhan anak, karena Ustazah sendiri juga sering ya mendapatkan konsultasi dari rumah tangga begitu ya terkait dengan pengasuhan anak itu sendiri. Semoga kita punya kesempatan lain untuk bisa mendalami tema ini lebih jauh begitu. Namun terima kasih sudah berkenan memberikan wawasan ilmunya kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi manfaat bersama. Amin. Matur nuwun sudah hadir dalam Mutiara Iman. Sama-sama. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam Mutiara Iman kali ini terkait dengan peran ibu dalam proses pengasuhan anak. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.